السلام السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك أتقى الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الشيخ الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله: أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس wa aslu kulli ta'atin wa yaqazatin wa ifatin adamu ridha minka anha. Kita baca matanya dulu. Aslu kulli maksiatin, asal setiap maksiat, wa ghaflatin, dan kelalaian, wa syahwatin, dan syahwat adalah ridha anin nafsi, daripada nafsu. Jadi akan terjadi maksiat, akan terjadi ghaflah, akan terjadi syahwat kalau dia ridho sama nafsu. Wa aslu kulli ta'atin, dan asal setiap ketaatan, wa yaqazatin, dan kesadaran, wa ifatin, dan apik, menjaga diri dari yang diharamkan oleh Allah, adalah adamu ridha minka anha, tidak ridhonya daripada engkau, daripada nafsu. Jadi nafsu pengaruhnya sangat besar sekali. Jadi kalau kita ridho sama nafsu, akan banyak kerusakan yang timbul. Kalau kita enggak ridho sama nafsu, akan banyak dampak positif yang akan kita dapetin. Jadi beliau di sini ingin supaya kita menanggalkan nafsu kita. Bagaimana penjelasannya? Aslu kulli maksiatin, asal setiap maksiat. Maksiat itu apa? Maksiat itu ay mukhalafatin lima amarallahu bihi wa naha anhu. Artinya mukhalafatin, maksiat itu aina harfu tafsirin. Jadi mukhalafatin tafsir daripada maksiat. Artinya mukhalafatin, menyalahi lima amarallahu bihi, bagi apa yang Allah perintahkan dengannya. Itu namanya maksiat. Jadi kalau kita menyalahi perintah Allah ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, perintah Allah ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi sunnah juga perintah, menyalahi kita. Ya. Itu maksiat. Walaupun dalam tatanan syariat enggak apa-apa maksiat ditinggalin. Kan begitu kalau sunatnya, dikerjain berpahala, ditinggalin enggak apa-apa. Tapi di situ ada makna yang tersimpan. Ditinggalin berpahala, dikerjain dapat pahala. Artinya apa? Syariat kepengen kita ngerjain. Wa naha anhu, dan menyalahi bagi apa yang Allah larang darinya. Larangan ada dua, ada haram, ada makruh.
menyalahi itu maksiat. Nah, menyalahi apa yang dilarang maksiat. Dilarang kita kerjain, haram kita kerjain, makruh kita kerjain. Makruh ya dalam tatanan syariat fikih itu kan pengertiannya apa? Kalau dikerjain enggak apa-apa, ditinggalin dapat pahala. Artinya apa? Syariat kepengen supaya kita ninggali. Jadi oleh karenanya walaupun makruh tinggalin. Walaupun kita demen banget. Ya. Jadi gacoan kita ya. Jadi apa? Suplemen makan. Ya. Jengkol, ya. Pete, malah andalan kita jadi itu ya. Enak. Itu ujian kita. Kalau habis beli pete, woi pete, dia bangga banget. Yang herannya lagi dipanggil, ya dipanggil panggilan yang bagus lagi, ya, dipanggil panggilan bagus, ya demen banget makan pete, dipanggil panggilan agama, ya. Harusnya kita memberikan contoh. Kita tinggalin dikit-dikit yang makruh, ya. Jangan kita sampai mati masih demen aja sama yang makruh. Tinggalin. Ya. Jangan kita kerjain walaupun makruh. Karena apa? Karena Allah kepengen kita ninggalin. Wa ghaflatin, dan asal setiap kelalaian lil qalbi bagi hati, an hadrati rabbi, daripada hadirnya Tuhan. Nah, jadi ghaflah itu, ghaflah lalai bagi hati, lalai hati, lalai dari apa? Dari hadirnya Allah. Jadi kalau Allah enggak kerasa di hati kita hadirnya Allah, itu namanya ghaflah kita. Perhatiin, kalau Allah tidak terasa hadirnya di hati kita, kita ghaflah. Nah, jadi rasakan Allah hadir, rasakan Allah sedang melihat kita, rasakan Allah sedang perhatiin kita. Rasakan Allah lagi ngelihat kita. Nah, semakin kita merasa, nah, itu namanya maqamnya muraqabah. Selalu kita muraqabah. Rasa kita semakin tajam, kita diperhatikan oleh Allah, nanti akan naik maqamnya lama-lama kepada mukasyafah. Dapat menyaksikan mata hati kita. Kayak kita di dalam supermarket, ada CCTV yang sedang mengawasi kita. Kerasa nggak kita lagi diawasi? Kerasa. Nah, Allah lebih-lebih daripada CCTV. Maka ketika keadaan kita terus berlangsung seperti itu, hakul yakin insya Allah kita enggak berani berbuat maksiat, takut, dan akan tumbuh dalam hati kita rasa takut sama Allah. Nah, kalau kita enggak dalam keadaan itu, enggak selalu merasa ingat Allah hadir, kita berarti ghaflah. Nah, keadaan ghaflah, enggak ingat sama Allah lantaran maksiat, nah, lantaran nafsu. Ntar kita lihat, lantaran nafsu yang kita perturuti. Yang ketiga, wasyahwatin, dan syahwat.
nafsaniyatin, syahwat nafsu. Nafsu ya, syahwat nafsu. Apa itu syahwat? Wa hiya at-ta'alluqu bima yashghulu anillahi ta'ala. Dia adalah bergantungan daripada sesuatu yang yashghulu, dia sibuk, anillahi, jauh dari Allah. Jadi bukan maksiat, bukan ya, bukan maksiat ya, apalagi maksiat, apalagi maksiat, jauhan lagi. Sesuatu yang enggak sampai maksiat tapi jauh dari Allah. Ngobrol banyak, boleh enggak Pak? Boleh. Tapi dengan ngobrol banyak kita lupa sama Allah. Itu namanya nafsu. Ya. Hal-hal yang mubah, ya, hal-hal yang mubah membuat kita lupa sama Allah, itu namanya syahwat. Syahwat nafsaniyah. Makan kebanyakan, padahal udah kenyang masih disantap juga. Apa aja hal-hal yang mubah, ya, yang membuat kita lupa dari Allah, itu syahwat. Apalagi sampai maksiat. Asal pokok setiap maksiat, setiap ghaflah, setiap syahwat adalah ar-ridho anin nafsi, ridho daripada nafsu. Jadi kita ridho sama nafsu, kita perturutin sama nafsu, kita belain nafsu, kita kedepankan nafsu, kita prioritaskan nafsu. Itu akan terjadi maksiat, akan terjadi ghaflah, akan terjadi syahwat. Makanya walaupun diri kita, kalau kita lihat salah, salahin. Walaupun diri kita, ya, walaupun diri kita, kalau salah, salahin. Apalagi orang lain. Umpama kita berpendapat sesuatu kemudian salah, jangan dibenerin. Kalau kita benerin, bela diri, itu namanya nafsu. Langsung balik, salahkan diri kita, berarti bukan nafsu. Astagfirullahaladzim, berarti saya salah, maafin saya. Itu enggak nafsu. Jangan sampai kita salah, astagfirullahaladzim, tapi kita masih mulutnya istighfar doang, tapi masih berbuat, itu nafsu. Jadi usahakan semaksimal mungkin jangan sampai ada nafsu. Kita dinasihatin, padahal nasihatnya benar, kita masih belain juga itu orang, kan begini, kan begini, kan begini, padahal yang nasihatin kita benar. Kita masih belain juga yang diri kita atau orang kita belain, itu nafsu. Jadi halus banget gitu ya, jangan sampai kita kecolongan. Ridho daripada nafsu bi ijma'il arifina, dengan ijma' orang-orang yang ma'rifah. Jadi ijma' orang-orang yang ma'rifat bahwasannya ridho sama nafsu akan timbul maksiat, akan timbul ghaflah, akan timbul syahwat. Maka oleh karena itu ilangin semua dalam
dalam segala sudut perbuatan kita, perkataan kita, ya, tingkah laku kita dari nafsu. Itu ijma orang-orang yang ma'rifah wa arbabil qulubi, dan orang-orang yang ya diberi, orang-orang yang mempunyai hati, maksudnya orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan hatinya. Li an-ridha anha yujibu tagtiyata uyubiha, karena bahwa ridha daripada nafsu, yujibu itu mewajibkan tagtiyata uyubiha, menutupi aib-aib nafsu. Padahal salah dirinya. Nah, karena ada nafsu ditutupin. Ya, karena ada nafsu ditutupin. Umpama kita memproduksi apa? Air mineral, air sesuatu apalah ya. Air obat. Kata kita ini obat bagus nih, bagus nih, bagus nih. Cakep nih, kita udah beli. Apanya semuanya gitu. Bagus nih. Kita udah promosiin apa bagus nih. Kemudian air ini ternyata salah. Umpama ada yang bilangin sesuai dengan ilmu dan uji coba, testimoni dirinya, lalu kita dinasihatin sama dia, lalu kita enggak mau nerima, nah itu termasuk juga nafsu. Walaupun diri kita ya, jadi karena bahwa ridho daripada nafsu akan mewajibkan menutupi aib-aib dirinya, nafsunya. Nafsu tuh enggak mau dinasehati, nafsu. Ini kita ngaji namanya Pak, namanya kita orang-orang yang mau dinasehatin. Ya, kita ngaji namanya orang-orang yang mau dinasihatin. Makanya ketika ada sesuatu lempengan diri kita, kita nerima. Namanya kita mau dinasihatin. Nah, insya Allah nafsunya hilang ntar lama-lama. Wa masawiha, dan mewajibkan menutupi segala kesalahan-kesalahannya, ditutupin salahnya. Dia bela diri terus, dia belain dirinya terus. Wa yasiru qabi'uha hasanan, dan jadilah kekejian nafsunya hasanan, bagus. Padahal nafsunya jelek, karena dia perturuti nafsu jadinya bagus tampaknya, padahal jelek. Faman radiya an nafsi, maka siapa saja yang ridho daripada nafsunya, istahsana halaha, maka dia akan menganggap bagus keadaan nafsu. Dia akan anggap bagus keadaan nafsunya. Makanya dibelain terus, nggak mau nerima nasihat ditangkis, Masya Allah. Makanya pentingnya kita ngaji begini. Ya Allah, alhamdulillah dapat nasihat, alhamdulillah, ya Allah, Masya Allah. Kalau kita nggak ngaji, kita merasa benar terus. Coba dah Pak, kita ngaji Quran. Ya, di sini kan ada yang ngajar Quran, Ustaz ini ya. Kalau kita nggak ngaji, bacaan kita benar terus Pak. Coba ngaji dah, salah mulu. Ya. Ngaji bacaan kita salah mulu. Wasakana ilaiha, dan tenang kepada nafsu, tenang. Karena apa? Belain nafsu. Wa man istahsana kulla hali nafsihi wa sakana ilaiha istaulat alaihil ghaflatu anillahi. Wa man istahsana, siapa saja yang menganggap bagus
kulla hali nafsi, akan setiap keadaan nafsunya dianggap bagus. Wasakana ilaiha, dan dia tenang kepada nafsunya, dia belain nafsunya walaupun mulutnya ngomong yang macam-macam dah, yang bagus, yang ngomong agamis, tapi dia turutin nafsunya. Zaman sekarang kan begitu, pakai bawa-bawa nama Allah padahal boleh nipu. Itu sedang dia belain nafsu. Maka kalau begitu, istaulat alaihil ghaflatu, menguasai atas dirinya oleh kelalaian anillahi, dari Allah Ta'ala. Dia dikuasai oleh lalai, jauh dari Allah. Istaulat alaihi ghaflatu anillahi, menguasai atasnya oleh kelalaian, jauh dari Allah. Yang orangnya enggak merasa kalau dia udah jauh dari Allah. Ini yang bahaya. Dia udah jauh dari Allah, dia enggak tahu. Ini bahaya. Orang kalau salah, tahu salah, insya Allah satu saat balik. Tapi kalau dia salah, enggak tahu salah, ini sulit balik, karena enggak tahu salah. Waktu saya lagi ngaji sama guru saya, Kiai Makmun Rawabuaya, waktu itu salah saya bacaan, kemudian ditegur, ya, ditanya sama beliau, tahu nggak salahnya? Tahu, ya udah. Tahu nggak salahnya? Tahu, ya udah. Nggak dijelasin lagi. Kenapa? Udah tahu salahnya, insya Allah jadi benar. Tapi kalau nggak tahu salahnya, nah, beliau bilangin, kalau nggak tahu salahnya bisa benar nggak? Nggak bisa, susah, karena nggak tahu salahnya. Sama dengan kita bersikap nggak tahu salah. Jadi ngaku benar terus. Ini yang berapa? Khawatir sampai mati. Khawatir sampai mati. Wabil ghaflati yansarifu qalbuhu anit tafakkuri, dan dengan lalai yansarifu, berpaling, qalbu, oleh hatinya, anit tafakkuri, dari meninjau, memperhatikan. Ya, dengan sebab lalai dari Allah, maka hatinya berpaling daripada memperhatikan, wal muraati, dan memelihara, li khawatirihi, bagi segala lintasan-lintasan hatinya. Jadi lintasan hatinya enggak terpelihara olehnya. Lintasan hatinya enggak selalu dia perhatiin, dia enggak tinjau, dia enggak perhatiin, lalai udah. Nah, kalau orang yang perhatiin, astagfirullahaladzim, ya Allah, salah saya. Astagfirullahaladzim, istighfar mulu dia. Ya Allah, selalu perhatiin. Pengen berbuat sesuatu, dipikirin dulu. Pengen berkata sesuatu, dipikirin dulu. Fatasuru alaihi hina idzin dawa'is syahawatu, ya, maka ya bangkit alaihi, kepada atasnya, hina idzin, ketika itu, dawa'is syahawatu, ajakan-ajakan nafsu. Jadi ketika hatinya berpaling dari memperhatikan dan menjaga lintasan-lintasan hati, maka ketika itu ajakan-ajakan syahwat akan bangkit. Jadi yang ada syahwat, pengen ini, pengen itu, pengen ini itu, macam-macam. Wa taglibuhu, ya, dan akan mengalahkan dia, kalah sama syahwatnya, diturutin syahwatnya. Iz laisa indahu minal muraqabati ma yadfa'uha,
karena laisa tidak ada indahu di sisinya minal muraqabati daripada muraqabah ma yadfa'uha sesuatu yang dapat menolak akan dia. Enggak ada yang bisa menolak syahwatnya, enggak ada. Wa man ghalabat syahwatuhu waqa'a fil ma'asi la mahalata. Wa man ghalabat ya syahwatu dan siapa saja yang dikalahkan oleh syahwatnya, dikuasai oleh syahwatnya, waqa'a fil ma'asi maka dia jatuh dalam kemaksiatan la mahalata, tidak boleh tidak. Jadi kepastian ya, jadi orang yang dikuasai syahwatnya akan jatuh dalam kemaksiatan. Wa aslu kulli ta'atin dan asal setiap ketaatan ay muwafaqatin lil amri wan nahi, artinya kesesuaian kepada perintah dan larangan. Jadi taat itu menyesuaikan diri kepada perintah. Perintah tadi ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, kita turun itu, yang wajib, yang sunnah, namanya taat. Larangan ada dua, ada haram, ada makruh. Kita turutin tuh, kita tinggalin. Nah, itu namanya kita taat. Sebaliknya, kita enggak lakukan itu, namanya kita maksiat. Maka kita dalam beribadah ubudiyah kepada Allah jangan lihat status perintah, tapi yang kita lihat siapa yang merintahin kita. Walaupun sunat, karena yang perintahin Allah kerjain. Walaupun makruh ya, karena yang larang Allah tinggalin. Wa yaqazatin dan setiap yaqazah sadar. Ai dukhulin fi hadrati rabbi, maksudnya masuk pada hadir Tuhan. Nah, jadi ya sadar Allah hadir. Nah, sadar Allah hadir. Sadar Allah ngelihat dia. Sadar Allah memperhatikan dia. Nah, itu namanya yaqazah. Lawanannya ghaflah. Ya. Wa tanabbuhin lima yurdihi, dan sadar bagi apa yang membuat ridho Allah. Sadar ya, ini ya, buat ridho Allah, ini buat murka Allah, dia sadar. Wa ifatin dan apik. Apik di sini ay uluwil himmati anis syahwati. Tinggi semangatnya, jauh maksudnya semangatnya daripada syahwat. Kalau syariat apik itu menjauhkan daripada yang haram, yang dilarang. Kalau tasawuf ya tinggi jauh semangatnya dari syahwat. Jauh dari syahwat. Jadi hal-hal yang mubah membuat lupa kepada Allah, itu syahwat. Dia jauhin itu namanya apik. Dia enggak mau melakukan hal-hal yang mubah sehingga lupa dari Allah, dia enggak mau. Apik itu. Ngobrol kepanjangan enggak mau, apik. Ngomong kebanyakan enggak mau. Nah, itu apik. Dalam tatanan tasawuf. Nah, asal setiap taat, asal setiap yaqazah, asal setiap apik ada muridho minka anha, tidaknya ridho daripada engkau daripada nafsu. Fa inna man lam yarda an nafsi, maka sesungguhnya orang yang tidak ridho daripada nafsunya, lam yastahsin halaha, maka dia tidak menganggap bagus akan keadaan nafsunya. Walam yaskun ilaiha, dan dia tidak tenang kepada nafsunya. Enggak, dia selalu curiga sama nafsunya. Wa man kana bihadzal wasfi, dan siapa saja yang ada dengan ini sifat,
kana mutanabbihan, adalah dia orang yang sadar dia. Mutayaqizan, sama sadar. Lid tawariqi, bagi bahaya-bahaya. Wal awaridi, rintangan-rintangan. Wa bitayaqquzi yatamakkanu min tafakkuri khawatiri, dan dengan dia sadar maka tetaplah ia ya daripada memperhatikan lintasan-lintasan hati, wa muraati, dan memelihara lintasan-lintasan hati. Jadi apa? Akan terkontrol. Akan terkontrol dirinya. Wa inda dzalika, dan ketika itu tahmadu niranus syahwati, padamlah api syahwat. Api syahwat padam karena tenang. Fala yakunu la alaihi ghalabatun wala quwwatun, maka tidak ada bagi nafsu atas dirinya ghalabah, ya kemenangan, enggak ada. Wala quwwatun, enggak ada kekuatan juga. Jadi nafsunya enggak ada kekuatan terhadap dirinya. Nafsunya menjadi jinak. Seperti kuda binal udah dilatih jinak, terkuasai. Fayat tasifu hina izin bil ifati, maka bersifatlah ia ketika itu dengan apik, menjauhkan hal-hal yang mengandung syahwat, hal-hal yang berkaitan dengan yang ya jauh dari Allah. Wa izat tasaffa bizalika, dan apabila dia telah bersifat dengan demikian itu, dengan apik, kana mutanajjiban, kana mutajanniban, adalah dia orang yang menjauhkan, likulli ma nahallahu anhu, bagi setiap apa yang Allah larang, muhafizun ala jami'i ma amara Allah bihi, lagi orang yang memelihara, selalu memelihara atas sekalian apa yang Allah perintahkan. Dijaga, takut udah melihat yang haram nggak mau. Di HP lihat haram lewat, nggak lihat haram mentok, nggak lihat kiri kanan nggak ada orang. Enggak. Nah, kalau kita masih kayak begitu berarti belum sampai kita. Kita masih pengen lihat yang haram, nggak ada orang kita liatin, kita belum sampai sini, masih jauh banget. Ya. Apalagi ngambil punya orang, mencuri atau sebagainya, maksiat, masih jauh kita. Wa dzalika makna taatillahi subhanahu wa ta'ala, itu adalah makna taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walamma kana ridha 'ani nafsi sya'na man yata'atal uluma zahiriyah, dan tatkala adalah ridha 'ani nafsi, dari nafsu, itu sya'na man yata'ata, keadaan orang yang ya mengambil ya al-uluma, ilmu-ilmu az-zahirah, yang zahir. Ya ta'ata bisa maknanya mengambil, ya bisa maknanya melaksanakan, melakukan, ya. Dan tatkala adalah ridha daripada nafsu, ya, itu keadaan orang yang mengambil ilmu-ilmu zahir, mengamalkan ilmu zahir, ya. Allati la tadullu, yang tidak menunjuki ya ala uyubin nafsi, atas keaiban-keaiban nafsu. Nahal musannifu, maka musannif melarang an suhbatihim, daripada berteman kepada mereka, ya, kepada ya ta'ata ulumaz zahiriyah, orang yang hanya ya mengambil ilmu-ilmu zahir aja. Wa mukhalatatihim, dan melarang daripada bergaul kepada mereka. Faqala, maka beliau berkata, nanti ya besok kita akan baca ini. Ya, wala antashaba jahilan la yardo an nafsihi, ya, wallahu a'lam bishawab.